Saudara-saudari seiman dalam kasih Kristus, kita berjumpa dalam renungan Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada kesempatan ini disari dari bacaan-bacaan yang diambil dari hari Minggu biasa yang ke-19. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, ada pepatah yang mengatakan hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Jika kita memilih kedua istilah ini, maka yang tepat ialah makan untuk hidup. Dalam arti bahwa kita berusaha untuk mencari makan untuk hidup, bukan untuk hidup untuk makan. Makanan adalah amat penting bagi kita dalam kehidupan kita. Ketika kita lapar, maka kita mau tidak mau mencari untuk makan. Tetapi tidak semuanya makanan itu memberikan jaminan hidup bagi kita. Makanan jasmani hanya sekedar untuk memuas rasa lapar kita, tetapi tidak menjamin untuk kehidupan kekal. Maka pada kesempatan ini, bacaan Injil hari Minggu ini menyatakan dengan tegas kata-kata Yesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti yang memberikan jaminan kehidupan abadi. Bukan sekedar roti untuk memuaskan rasa lapar fisik. Namun ketika ia menawarkan dan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, umat Yahudi mencela dia, malah mengolok-olok dia. Pemahaman orang-orang Yahudi tentang tawaran Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup adalah keliru. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup agar dipercaya, diimani. Dan cara untuk beriman kepadanya ialah berusaha untuk membina rasa pikir yang sama dengan dia dan akhirnya dapat hidup sesuai dengan cara hidupnya. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Dan bukti bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberikan jaminan kehidupan abadi secara nampak dan jelas dialami oleh Nabi Elia sendiri. Ketika dalam perutusannya untuk sampai kepada Gunung Herod, dia hampir mati lapar. Tetapi berkat roti yang dikirim oleh Allah, yang dibawa oleh para malaikat, dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam lamanya dan tiba di Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan. Lambang bahwa untuk mencapai kehidupan abadi, kita harus makan dari roti yang menjamin kehidupan kekal itu. Bagaimanakah kita dapat makan dari roti yang memberikan jaminan kehidupan bagi kita? Pertama ialah bahwa gereja menawarkan kepada kita ialah Ekaristi. Untuk setiap hari, bahkan setiap hari Minggu kita harus hadir pada perayaan Ekaristi untuk menyambut tubuh dan darah Kristus serta sabdanya. Tetapi tidak cukup hanya sekedar menyambut tubuh dan darah serta sabda Yesus. Kita harus mengamalkannya. Paulus mengatakan hendaklah kita hidup dalam kasih Kristus. Sebab di dalam kasih itulah kita akan mengalami sukacita. Maka makanan hidup kita setiap hari sebagai orang Katolik, orang yang percaya ialah saling mengasihi. Tetapi bagaimanakah kasih itu dapat kita amalkan dengan baik? Kasih yang menjadi takaran dalam konteks iman akan Katolik. Dan kasih dalam takaran iman Katolik ialah kasih yang diberikan cuma-cuma tanpa imbalan. Semoga dengan sentuhan sabda pada kesempatan ini, marilah kita membangun dan membina hidup kita dalam kasih teristimewa, hidup dalam kasih untuk saling membantu, menolong, untuk mengentaskan sebaran virus yang membuat kita terasa takut dan gentar. Kadang membuat kita, iman kita jadi luntur dan tidak percaya kepada Kristus. Kasih hanyalah menjadi kekuatan bagi kita dan percaya bahwa ketika kita hidup dalam kasih dengan cara yang benar dan cara untuk mengikuti protokol yang ada, maka Allah akan mengambil dan memilih kita dan memakai kita sendiri untuk mengentaskan virus ini dan kita akan hidup dalam suasana damai dan aman. Semoga kasih Kristus selalu tumbuh dalam diri kita karena kita percaya bahwa Dia adalah roti hidup bagi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.